Resep atas nama Ibu Nani. Iya Mbak. Benar ini dengan Ibu Nani? Iya benar. Umur 28 tahun. Jalan alamatnya Jalan Kaliurang KM 15 ya Ibu? Iya. Tadi baru dari Dokter Haikal mendapatkan resep kontrasepsi oral STL. Iya. Benar Ibu? Benar. Baik Ibu, perkenalkan saya apoteker Mbak Safira yang sedang berjaga di apotek pada sore hari ini. Ingin meminta waktunya 5-10 menit untuk menyampaikan informasi terkait pengobatan. Diharapkan pengobatan yang dijalani dapat berjalan dengan efektif ya Ibu. Iya. Apakah Ibu bersedia? Iya Mbak, silakan. Ibu sudah nyaman di sini atau mau pindah ke ruangan lain? Di sini aja Mbak. Oke, baik, di sini saja. Saya ingin bertanya, ini resepnya baru atau ulangan ya Ibu? Baru Mbak. Baru. Oh, baru tadi. Terus apakah dokter menyampaikan terkait kegunaan dari obatnya? Enggak sih Mbak. Nggak ada? Enggak ada. Untuk cara pakainya? Belum ada juga. Belum ada juga. Lalu apakah dokter menyampaikan terkait harapan setelah menggunakan obat ini? Katanya sih jerawatnya berkurang gitu Mbak. Oke, jerawatnya berkurang, baik. Untuk keluhannya apa ya Ibu? Keluhannya kemarin kan saya kan niatnya mau program ya Mbak, biar menunda kehamilan. Nah, pas setelah saya dapat obat ini, obat injeksi yang digunakan buat menunda kehamilannya itu keluar jerawatnya. Terus dari situ berat badannya semakin naik seperti itu. Jerawat dan naik berat badannya Ibu. Oke. Terus untuk ada penyakit lain nggak? Nggak ada Mbak. Tidak ada. Kalau sekarang pakai obat apa? Baru yang kemarin aja Mbak, yang lainnya nggak ada. Oh, yang lainnya nggak ada. Jadi cuma pakai pengobatan yang kemarin itu ya. Injeksinya apa Ibu? Yudi. Oke. Ada riwayat penyakit keluarga? Nggak ada. Untuk alergi? Nggak ada juga. Alergi tidak ada. Kebiasaan sehari-hari ngapain tadi? Cuman ibu rumah tangga sih Mbak. Oh, cuma ibu rumah tangga. Oke, baik. Baik Mbak, ini obatnya ada namanya STD35, harganya 200.000. Apakah Mbak bersedia untuk membelinya? Iya, nggak apa-apa Mbak. Oke, baik. Jadi ini obatnya namanya STD35 ya Mbak. Isi obatnya ada etilestradiol. Itu merupakan hormon yang digunakan untuk menunda kehamilan. Bentuk sediaannya adalah pil. Untuk waktu penggunaannya itu setiap hari itu tergantung Mbak nanti mau minumnya, misalnya mau pagi, jadi nanti setiap harinya itu pagi terus, seperti itu. Kalau boleh saya tahu haidnya kapan ya Mbak? Baru minggu ini sih Mbak. Oke Bu, jadi ini minumnya nanti pas haid hari pertama, terus diminumnya sesuai dengan ini ya Mbak, arahan panahnya. Oh iya. Jadi diminumnya 1 tablet 1 hari. Terus untuk waktunya tadi yang sudah saya jelaskan itu setiap harinya itu waktunya sama, misalnya jam 7 ya jam 7 terus, seperti itu. Terus minumnya menggunakan air putih biasa, tidak apa-apa. Dan nanti diharapkan obat ini dapat menunda kehamilan. Ini aman digunakan untuk jangka panjang. Sewaktu-waktu Mbak mau berhenti, ini bisa otomatis langsung berhenti saja, tidak apa-apa. Namun lebih baik jika ingin program kehamilan, Mbak bisa hubungi dokter lagi, seperti itu. Ini juga tadi terkait keluhan jerawat dan berat badan. Ini tidak menimbulkan tidak menimbulkan efek jerawat seperti itu ketika memakai kontrasepsi yang ini. Beda dengan yang injeksi tadi. Kemungkinan yang injeksi tadi lah yang menyebabkan jerawat itu muncul dan kenaikan berat badan. Terus obat ini bisa disimpan di suhu ruang saja, kalau bisa di kotak obat. Jangan sembarangan diletakkan. Kalau biasanya kan ibu-ibu tuh suka sembarang letakkan di KB kan. Jadi ini kalau bisa disimpan di suhu ruang yang kering, terhindar dari kelembapan, seperti itu. Kalau boleh saya tahu, ingin menunda kehamilan dalam jangka waktu berapa lama ya Mbak? Sampai anak saya tuh yang pertama umurnya 4 tahun Mbak. Berhubung yang kedua ini kalau misalnya mau ke anak ya selisihnya 4 tahun itu, anaknya masih tahun kalau yang pertama. Oh gitu, jadi menunggu anaknya 4 tahun ya Mbak. Karena obat ini ingin digunakan dalam jangka waktu yang lumayan lama, kemungkinan ada efek-efek yang bakal terjadi. Namun itu tidak selalu terjadi seperti itu. Salah satunya itu yang paling sering atau yang paling banyak dialami itu mual muntah dan sembelit gitu. Jadi kita sifatnya hanya sementara, jangan khawatir. Karena penggunaan jangka waktu yang lama juga, ini kemungkinan untuk dapat menimbulkan kemauan untuk berhubungan suami istri itu tinggi. Jadi itu yang perlu dihati-hati ya Mbak, karena ini tujuannya kan untuk menunda kehamilan, seperti itu. Terus untuk setelah minum obat ini perlu diperhatikan pola makannya juga Mbak,
karena tadi kan terkait berat badan juga, walaupun sudah berganti obat tapi kemungkinan untuk kenaikan berat badan kan juga masih terjadi. Jadi hindari makanan berlemak. Makanan berlemak selain dapat meningkatkan berat badan juga dapat memicu terjadinya jerawat. Terus juga yang paling penting itu perhatikan waktu saat berhubungan badan dengan suami ya Mbak. Terus apa ya yang ditanyakan Mbak? Ini Mbak, kalau misalnya lupa minum obatnya gimana ya? Oke, baik. Jika ingin lupa, misalnya nih Mbak hari ini seharusnya Mbak minum jam 7 pagi. Tapi Mbak baru ingat jam 12 siang, oh aku belum minum obat tadi. Nah itu langsung minum aja, langsung minum di jam yang pas Mbak ingat. Nah seperti itu. Kalau lupanya lebih dari jam 12? Nah kalau misalnya dia lupa lebih dari 1 hari, misalnya Mbak lupa nih hari ini, nah terus besok itu Mbak ingat jam 7 pagi Mbak udah minum, ternyata siangnya Mbak ingat lagi, oh ya kemarin aku belum minum nih, nah langsung aja minum di jam 12 siang tadi. Jadi kemungkinan untuk kalau lupa lebih dari 1 hari itu bisa minum 2 tablet, 2 pil seharinya. Terus kalau misalnya lupanya sampai 3 hari berturut-turut lupa, ya udah Mbak lanjutin. Misalnya nih Mbak udah sampai sini, seharusnya sampai sini kan, oh kok saya lupa, tetap lanjutin saja yang ini sampai habis. Terus nanti ditambah dengan kontrasepsi tambahan seperti itu. Lalu untuk jika Mbak sudah habis satu strip, untuk penggunaan strip selanjutnya itu di jeda 7 hari. Jadi ada 7 hari masa istirahat, lalu dilanjutkan untuk meminum obatnya lagi seperti itu. Ada lagi Mbak? Kalau udah, bisakah saya meminta untuk mengulangi apa yang sudah saya jelaskan untuk memastikan bahwa apa yang saya sampaikan sudah tersampaikan dengan baik. Jadi cara penggunaannya itu obatnya itu diminum setiap hari, tepatnya dibagi dari jam 7 ya Kak. Nah kalau misalnya nanti minumnya sekali aja, terus habis itu nanti kalau misalnya lupa minum obatnya itu kalau misal belum dari jam 12 langsung diminum. Kalau lupa dalam 1 hari, hari berikutnya diminum sekalian 2 obat. Tapi kalau lupanya dalam jangka waktu 3 hari, diulang lagi dari awal seperti itu. Dan minumnya pakai air itu udah bisa. Iya. Terus tambahan lagi Mbak, kalau terkait lupa ya diusahakan jangan lupa, karena ini obatnya ketika kita lupa atau ya lupa aja, itu efeknya nggak akan maksimal. Jadi diusahakan untuk setiap hari minum, diingat-ingat terus.